Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, ya rekan-rekanku sekalian. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membedakan atau kenapa bisa terjadi DOC kaki kering. Nah, cara melihatnya secara kasat mata gimana, terus karena apa kok bisa terjadi DOC kaki kering, terus kalau DOC kaki kering akibatnya kenapa nanti. Nah, mari kita bahas di sini ya rekan-rekan. Tapi ya ini bukan maksud mengajari atau menggurui. Ya kita di sini sama-sama belajar. Ya karena pun saya tergolong pemula juga di ternak ini, tapi sedikit banyak apa yang saya ketahui, apa yang saya lakukan di kandang pasti saya share di sini untuk kita belajar bersama ya. Nah, langsung saja. Inilah ciri-ciri DOC kaki kering ya. Ini saya buat sampel 2 ekor DOC, yang satunya kaki kering dan yang satunya tidak ya. Nah, ini satu tetasan ya. Tetapi bisa kita lihat dengan kasat mata saja. Nah, kita lihat perbandingan pertumbuhannya. Ini kemarin menetas di tanggal, nah ini dia, tanggal 11 ya. Tanggal 11, baru berapa hari lah ya. Nah, ini bisa sudah kita lihat. Nah, kita lihat perbedaan pertumbuhannya dari mulai di usia sudah kelihatan. Nah, ciri-cirinya seperti ini rekan-rekan. Nah, kalau DOC kaki kering, itu dia kelihatan tuh kakinya ya. Tuh. Nah, itu kakinya kita lihat tuh, kelihatan urat-uratnya, terus kakinya ya kering, kayak kering seperti kecil gitu. Nah, terus juga mereka ini agak kurang nafsu makan ya, agak berkurang nafsu makannya. Nah, nanti kalau ini pun nanti kita besarkan atau kita gimana ya. Nah, yang jelas lagi itu kalau yang kita, apalagi kalau kita DOC hasil beli ya. Nah, kalau nanti banyak yang seperti ini, nanti kita bisa timbul kerugian. Karena apa? Karena DOC kaki kering ini pasti dia pertumbuhannya pasti lambat. Pertumbuhannya akan lambat dan dia juga gampang terkena penyakit. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nah, sebelum itu, nah kita lihat juga yang ini. Nah, ini DOC-nya bagus, bisa dilihat. Nah, tuh. Postur kakinya beda, besar dia. Dia besar-besar. Postur kakinya sudah kita bisa dilihat pasti besar. Nah, bandingkan dengan yang ini. Nah, itu dia berbeda rekan-rekan. Tuh. Dan DOC-nya juga terlihat agak lemas ya. Ini tetasan kita sendiri ya. Tetasan kita sendiri. Nah, di setiap tetasan itu ya bisa dibilang kadang ada, kadang juga tidak ya DOC kaki kering itu. Tapi biasanya pasti ada. Itu kendalanya banyak rekan-rekan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya kita mulai dari mungkin bisa faktor dari ransum si induk, faktor makanan dari si induk yang nutrisinya kurang, itu bisa jadi juga terjadi DOC kaki kering. Nah, ada lagi juga terlalu lama di mesin tetas. Nah, terlalu lama di mesin tetas itu juga bisa menyebabkan DOC kaki kering, karena di mesin tetas itu kan suhunya kan lumayan panas lah ya, lumayan hangat. Nah, itu kalau dia kelamaan, begitu dia sudah menetas terus kelamaan di sana, itu bahkan bisa terjadi kalau dia kelamaan itu bisa sampai mati ya, karena suhu yang terlalu panas, bisa sampai mati. Nah, jadi kalau kita menetaskan pakai mesin tetas, kalau dia bulunya sudah kering, kalau bisa dipindahkan. Karena ya, tapi kalau yang mesin tetas yang udah bagus ya nggak tahu kita ya. Karena kalau di mesin tetas kami ya
ya namanya peternak skala rumahan ya, yang penting dia bisa menetas, hasilnya lumayan. Nah, kembali lagi ke kenapa itu tadi, dari faktor pertama tadi kan faktor ransum pakan. Nah, yang kedua faktor mesin tetas bisa jadi. Nah, itu tadilah bisa terjadinya DOC kaki kering. Karena ransum indukan itu berpengaruh besar untuk DOC. Karena di nutrisi ransum pakan diproses melalui indukan, nah, jadi telur. Nah, telur itu tadi kalau indukannya kurang nutrisi, telur tadi pun pasti juga nutrisinya berkurang. Nah, kalau yang masalah kualitas indukan saya masih kurang paham ya kalau di situ ya, karena saya bilang dari awal saya ini masih peternak pemula dan masih banyak harus belajar. Nah, tetapi ya ini tadi yang saya ketahui pasti saya share di sini. Nah, ini tetasan yang di tanggal 11 tadi ini lumayan banyak ya. Nah, itu tadi ada kayaknya adanya cuma 1 ekor tadi yang biasa kering. Nah, inilah tetasan-tetasan kita ya. Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya, lincah, sehat. Ini saya bagi menjadi dua warna lah ya. Warna cerah dan warna gelap. Nah, coba kita buka terlebih dahulu. Tuh. Tapi ini jangan salah kok. Warnanya putih-putih, enggak ya. Itu nanti juga kalau dia besar pasti warnanya berubah kayak contoh seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ini kan dasarnya sudah beda, itu ada tuh kan ada motifnya, enggak putih polos ya, tapi dia ada juga yang putih polos nih seperti ini, tapi kan waktu dia masih kecil nanti belum kelihatan. Nah, kali ini putih polos. Nah, tapi banyak juga yang dia banyak coraknya juga, walaupun waktu di OC terlihat warnanya seperti ini. Nanti dia begitu sudah besar nanti dia berubah. Nah, tuh kan nah ini kan ada warnanya kan. Nah, contohnya seperti inilah. Nah, kayak ini kan itu, nah kan udah banyak tuh dia berubah warnanya, walaupun ini kan awalnya putih, tapi nah kan berubah dia warnanya. Dasarnya memang putih. Nah, itu kan, nah seperti itu dia rekan-rekan untuk warna DOC nya. Tapi waktu masih DOC seperti ini saya bagi dua ya warnanya, sebenarnya nggak ada masalah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Nah, itulah tadi rekan-rekan yang kenapa lah kedinginan dia kalau di buka seperti ini. Masih baru beberapa hari. Tutup dulu. Nah, ya itulah tadi rekan-rekannya yang bisa kita bagikan masalah DOC kaki kering. Ini juga sambil kita lihat pertumbuhannya ya. Ini kan baru umur berapa hari ya? Tanggal 11 kemarin. Nah, yang di sini tanggal 4. Tuh, tanggal 4 bulan 8 ya. Nah, yang ini tanggal 28. Nah, saya sengaja saya tuliskan seperti ini nanti kita biar tidak lupa berapa jumlahnya dan tanggalnya ya. Jadi agar lebih mudah tersusun, lebih mudah, dan kita tahu usia-usia dan jumlah ayam per kandang ya. Ya, kenapa ini jumlahnya beda, ini sampai 50 ekor ya itu tadi karena kapasitas kandang kita yang kurang memadai. Jadi seperti ini, nanti mungkin sekitar di usia 21 hari nanti udah kita pindah ya. Nah, dan kakaknya ini sudah kita pindah di kandang pembesaran ya. Nah, ini nanti kandang pembesaran usia setelah dia masa brooding ya, pindahnya ke sini. Itu kan itu saya tulis jumlah sama dengan tanggal. Nah, ini juga jumlah plus tanggal. Nah, ini
menetas di tanggal 21 ya. Ini sudah di kandang pembesaran ya. Tuh, kandang pembesaran. Ini juga. Ini kandang pembesaran ya. Alhamdulillah dia sehat-sehat. Ini nah, itu kan warnanya. Nah, ini kan tadi kan sebenarnya warnanya putih tapi dia sudah berubah warnanya. Nah, ini yang kakaknya lagi. Nah, rencana ke depan ini nanti yang kita gunakan untuk sampel ya ke rumah makan ya. Tuh. Ini. Nah, itu saja rekan-rekan video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ada yang ini gorila kita. Ini juga ada. Tuh, agak kurang jelas. Cup, gorila kita. Ya, semoga dapat bermanfaat yang saya bagikan. Walaupun tidak banyak, semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekanku sekalian. Di akhir video kami ucapkan terima kasih bagi yang mengikuti channel kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak.